Selamat malam, Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, sebab ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu sekalian, tentunya setiap kita sudah sangat sering mendengar kata iman. Dan bahkan kita dijuluki sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan tentunya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup beriman kepada Allah selama kita hidup dalam dunia ini? Atau mungkin saat ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup beriman kepada Allah? Coba Bapak Ibu sekalian kita renungkan kehidupan kita sejenak selama kita hidup di dunia ini. Berapa kali kita menghidupi iman kita, dan berapa kali kita justru jadi orang yang kurang beriman atau tidak beriman kepada Allah. Ketika kita dapat berkat berupa materi, menurut kita berkat itu datangnya dari siapa? Diri kita atau Tuhan yang memberi? Ketika kita masih sehat, menurut kita sehat itu dari siapa? Usaha kita sendiri ataukah dari Tuhan? Ketika pergumulan hidup datang menghampiri kehidupan kita, menurut kita siapakah yang dapat memberi pertolongan? Teman-teman, sahabat, pendeta, atau Tuhan, atau diri kita?
Saudara-saudara sekalian, tidak jarang mereka yang mengaku beriman tetapi justru lupa sama Tuhan ketika segala berkat mengalir deras dalam hidup mereka. Dan tidak jarang juga Bapak Ibu sekalian, bahwa mereka yang mengaku beriman ketika pergumulan hidup datang membuat mereka justru meninggalkan Tuhan dengan pergi mencari pertolongan lain karena Tuhan dianggap tidak berdaya mengatasi persoalan hidupnya. Terus Bapak Ibu sekalian, apa itu beriman? Apa itu iman? Singkatnya Bapak Ibu sekalian, iman artinya percaya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya memberikan catatan bahwa bukan hanya percaya. Iman bukan hanya percaya saja, melainkan punya aksi yang aktif untuk menyerahkan hidup secara total kepada siapa yang kita percaya. Dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti siapa yang kita percaya, tetapi juga punya aksi aktif untuk menyerahkan, menundukkan hidup kita secara total kepada siapa yang kita percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen yang percaya Tuhan ada, itu baik. Tetapi mereka yang tidak mau menyerahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan secara total, bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, mereka belum memahami iman secara utuh. Inilah yang Alkitab katakan yang membedakan iman orang percaya dengan setan atau iblis. Bapak Ibu sekalian, iblis tahu Yesus Kristus itu Tuhan, anak Allah. Iblis mengerti dengan pikirannya, menerima bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, iblis tidak mau menyerahkan hidupnya, menyerahkan hati dan pikirannya untuk tunduk kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita sebagai orang-orang percaya tidak memiliki iman seperti iblis yang hanya tahu di pikiran. Tetapi mari kita terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang menyerahkan, iman yang berserah, iman yang menundukkan hati dan pikiran kita serta hidup kita secara total kepada Tuhan. Renungan hari ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang iman yang dimiliki oleh Musa. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa latar belakang Musa itu sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Dan dari latar belakangnya itu Alkitab hari ini mencatat bahwa latar belakang Musa itu berkaitan dengan iman yang dimiliki oleh dia. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sejak kecil Musa dihanyutkan di Sungai Nil karena keluarganya mau menghindari kekejaman dari Firaun. Dan akhirnya bayi Musa itu diselamatkan dan Musa diangkat menjadi anak angkat putri Firaun. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kemegahan, kemewahan itu melekat dalam diri Musa pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, puncak dari cerita ini bukan berbicara tentang kenyamanan, kemegahan Musa, karena Musa tidak terlalu peduli tentang semua itu. Tapi puncak dari kisah ini adalah Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan memanggil dia untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Latar belakang Musa dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan dia seorang pemimpin besar bangsa Israel dengan membawanya keluar dari Mesir. Satu sisi Musa sangat tahu kondisi Mesir itu seperti apa, tapi di sisi lain panggilan Tuhan itu juga terkontekstualisasikan di dalam diri Musa sebagai seorang Mesir dan juga sebagai jati dirinya sebagai seorang Israel. Nah Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa keberanian Musa pada waktu itu dengan berani membawa Israel keluar dari Mesir itu dilandaskan karena iman kepada Allah. Meskipun awalnya Musa menolak Bapak Ibu sekalian, tapi akhirnya Tuhan menyatakan kehendaknya dan timbullah keberanian dalam diri Musa. Dan semua keberanian itu muncul karena iman kepada Allah. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, setelah Musa berhasil membawa Israel keluar dari Mesir, maka Alkitab juga mencatat karena iman, laut Keberau itu terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering, sedangkan orang Mesir itu tenggelam semuanya.
Bapak Ibu sekalian, setidaknya saya hitung di dalam ayat 23 sampai 29 ini ada 5 kali pengulangan kalimat atau frasa karena iman, yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Musa hidup di dalam iman dan ia menghidupi iman itu. Bukan hanya sekedar tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Yahweh itu ada. Bukan hanya sekedar dia tahu bahwa Tuhan itu ada, melainkan Musa melanjutkan atau menghidupi imannya dengan mau berjalan bersama Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya dituntun oleh Allah. Bapak Ibu sekali lagi yang saya tekankan bahwa seorang Musa tidak hanya tahu tentang Allah, tidak hanya tahu Allah itu ada, tetapi juga dia mau menyerahkan hidupnya dan berjalan bersama Allah di dalam setiap aspek kehidupannya. Iman menjadi sumber keberanian bagi orang percaya untuk terus melangkah di tengah-tengah gelapnya malam dan tidak menentunya keadaan. Bapak Ibu sekalian, iman menjadi sumber pengharapan bagi setiap kita umat percaya, baik itu dalam situasi suka maupun duka. Iman akan membawa kita lebih menghayati apa itu artinya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Iman dan Immanuel, Bapak Ibu sekalian, tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Karena iman berbicara tentang kepada siapa kita percaya, dan Immanuel berbicara tentang pribadi yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam masa-masa yang sulit dan tidak menentu ini, kita terus bersama-sama menghidupi iman kita kepada Allah, sehingga kita bisa terus maju untuk menapaki hari kita bersama dengan Tuhan. Iman dan Immanuel, Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita beriman, berarti kita percaya bahwa Allah yang Immanuel itu beserta dengan kita. Dan seharusnya sebagai orang beriman, kita tunduk, kita menyerahkan, kita berserah kepada Allah yang Immanuel itu untuk menuntun, memproses, membentuk kehidupan kita, baik dalam situasi suka maupun duka. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat pada malam hari ini. Kami boleh diajarkan kembali, diingatkan kembali tentang iman dan bagaimana seharusnya kami sebagai orang beriman menghidupi iman kami. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah masa yang tidak menentu dan sulit ini, arahkan mata rohani kami untuk terus memandang kepada Allah, sehingga kami boleh terus diberi keberanian untuk menapaki hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Musa melewati kehidupannya, menjalani kehidupannya dengan iman, biarlah kami juga boleh menjalani kehidupan kami di dalam iman kami kepada Engkau. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, dengan kondisi pekerjaan, dengan kondisi rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan juga boleh terus menguatkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Engkau, untuk Tuhan sendiri yang boleh menolong mereka di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia terus Tuhan, di dalam masa-masa mereka berjuang, pemerintah kami berjuang, tim medis sedang berjuang untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan di tengah-tengah krisis-krisis yang sedang dihadapi ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesadaran, kepekaan bagi rakyat Indonesia, secara bersama-sama, bahu-membahu, bergandengan tangan untuk menerapkan, untuk mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir ya Tuhan.
Dan yang terakhir Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.